Halo, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Jessica akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang parasit zoonosis pada anak. Mari kita belajar bersama. Pertama-tama kita harus tahu, apa sih parasit zoonosis itu? Yuk, kita pelajari. Parasitos atau parasit berasal dari bahasa Yunani, yang artinya makhluk yang makan dari individu di sekitarnya. Kemudian, untuk zoonosis, ialah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kemudian, parasit zoonosis secara keseluruhan berarti penyakit parasit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau juga sebaliknya, dari manusia ke hewan. Kemudian, kita harus tahu apa saja sih jenis-jenis parasit yang ada di dunia. Yuk, kita pelajari. Yang pertama, ada jenis parasit helminth atau dari bangsa cacing. Jadi, gambarnya macam-macam. Ada seperti di bawah ini, teman-teman. Yang kedua, ada parasit serangga atau biasa disebut ektoparasit. Jadi, dia ada berbagai macam bentuk, termasuk kutu, pinjal, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada parasit protozoa atau makhluk hidup bersel satu. Biasanya, dia hidup di darah, pencernaan, maupun di jaringan. Kemudian kita akan membahas parasit dari hewan yang bisa menular ke manusia. Apa sih contohnya? Ada Toxoplasma gondii. Ini adalah parasit yang paling terkenal. Dia parasit protozoa bersel satu yang bisa menyerang lebih dari 300 jenis spesies hewan berdarah panas maupun manusia. Untuk morfologi atau bentuknya, dia bulat lonjong. Dan parasit ini hidup di jaringan tubuh di hewan atau manusia. Bentuknya seperti pada gambar. Kemudian untuk penularannya, berbagai macam bisa dilalui oleh parasit ini. Yang pertama, bisa melalui kotoran kucing yang terinfeksi. Kemudian, bisa juga makan daging mentah dari hewan yang terinfeksi dan juga bisa menular dari ibu hamil ke anak yang dikandungnya. Wah, ngeri juga ya teman-teman. Kemudian kita pelajari tentang siklus hidup parasit ini. Siklus hidupnya, yang pertama, dari kotoran kucing akan keluar stadium infektif bernama ookista. Dia bentuknya seperti telur. Kemudian, bentukan ini akan menyebar ke lingkungan. Bisa ke sayur, ke daging, susu, maupun ke air. Dan nanti secara tidak sengaja akan termakan dan menulari manusia. Jadi teman-teman selalu hati-hati ya. Untuk penyebarannya, dia ada di seluruh dunia, di hewan maupun di manusia. Gejala klinis yang ditimbulkan apabila terserang parasit ini, diantaranya ada sakit kepala, kemudian badannya merasa tidak enak, kemudian terjadi bengkak di bagian leher, terutama di kelenjar. Bisa juga terjadi kelainan pada janin di ibu hamil. Kemudian teman-teman bisa merasa demam yang tidak normal di tubuh. Jadi, sering periksa ke dokter ya. Untuk pencegahannya, apa sih? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, teman-teman harus rajin mencuci tangan. Jangan lupa pakai sabunnya. Kemudian, teman-teman bisa makan daging yang matang sempurna dan dimasak secara higienis. Setelah itu, teman-teman juga harus mencuci tangan setelah memegang atau membersihkan kotoran kucing. Wajib ya. Dan yang terpenting, teman-teman harus rajin membersihkan kucing atau hewan peliharaan ke dokter hewan terdekat. Terima kasih atas video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.